Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru hebat. Ya, saya Ndung SPD, ya, pengajar praktik dari Kabupaten Majalengka. Hari ini Allah menganugerahkan kesempatan yang sangat luar biasa sehingga saya bisa melakukan pendampingan individu satu dengan ibu yang sangat luar biasa, ya, CGP dari SDN Karangasem 1, Kecamatan Mending, Kabupaten Majalengka. Beliau namanya sudah tidak asing lagi, Ibu Sukmawati SPD SD. Apa kabar Bu? Baik Pak. Ya, luar biasa. Kelihatannya sehat, tambah semangat. Ya, saya ikut mantau dan mendampingi Ibu di LMS selama proses pembelajaran dengan Pak Yadi yang sangat luar biasa. Ibu, untuk bincang-bincang yang pertama kita akan melakukan review terhadap proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ya. Ini selama 1 bulan terakhir ini, Ibu apa yang sudah dilakukan? Yang pertama mungkin untuk pembelajaran yang berpihak pada murid ini, ya, salah satu contoh kecil yang sudah saya terapkan yakni membuat kesepakatan kelas, ya, di mana kesepakatan kelas yang sebelumnya dibuat itu kan hanya berdasarkan kolaborasi antara pihak sekolah dengan komite. Oleh karena itu saya perlu membuat perubahan, ya, di mana di dalam pendidikan guru penggerak ini, ya, ada yang namanya kesepakatan kelas, ya, untuk yang dibuat bersama siswa-siswi di kelas. Ya, terima kasih Ibu, ya, sangat luar biasa Ibu. Itu untuk penampingan 1 ya Bu, ya. Kemudian juga di Lokakarya, ya, Ibu telah membuat rencana tindak lanjut, ya, pendampingan. Kemudian kita kuatkan lagi juga di Lokakarya. Nah, untuk rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya apa? Waktu pendampingan pertama, ya, rencana yang saya ingin terapkan atau kembangkan di sekolah itu sesuai dengan visi guru penggerak saya, yaitu ingin mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid atau sesuai dengan bakat dan minat murid. Ya, mungkin salah satu contoh kecilnya, ya, kemarin sebelum diadakan ujian praktek, ujian tertulis, karena saya memegang kelas 6, saya sudah terapkan sebagian kecil di kelas. Ya, contohnya apa Ibu? Yang pertama mungkin saya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Contohnya dalam pembelajaran IPA misalkan, ya, saya menyampaikan atau menyampaikan materi tentang siklus bulan, ya, siklus bulan. Nah, di sini saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuat sebuah karya berupa proyek, ya, tentang siklus bulan, dari mulai bulan bulan purnama, bulan baru, dan sampai ke bulan purnama lagi. Itu berupa proyek. Kalau boleh saya tahu Bu, berupa proyeknya seperti apa? Dari karton gitu, membuat gambar. Kemudian anak diminta untuk membuat gambar atau apa Bu? Membuat gambarnya gitu. Membuat gambarnya. Iya. Dibagi-bagi kelompok? Bagi kelompok. Misalkan ini minatnya membuat gambar apa nih, yang ini membuat gambar apa, seperti itu. Jadi sesuai dengan keinginan dan minat anak sendiri gitu. Jadi tidak ditentukan. Iya, ditentukan oleh guru. Nah, Ibu, menurut Ibu capaian apa Bu yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Capaiannya alhamdulillah, ya, sudah terlihat istilahnya pembelajaran yang lebih mengarah kepada berpihak pada murid, seperti itu. Kemudian di kelas juga anak itu menjadi lebih dekat dengan guru, lebih nyaman dengan guru, ya. Kemudian mereka lebih tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan. Sangat luar biasa. Jadi betul-betul bahwa pemikiran kehadiran itu
Ibu coba terapkan Iya. di kelas. Betul. Ya. Baik Ibu, tadi review tentang proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu Sukmawati. Dan perlu diketahui oleh Ibu, ya tadi saya telah melaksanakan bincang-bincang dengan rekan sejawat Ibu, yaitu Bapak Casmad SPSD, terkait dengan aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh Ibu, Iya. baik itu dalam pembelajaran di kelas maupun di luar pembelajaran. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh ini nanti di-cut, jaga fokus ya. Nah, tadi Pak Mehmet mengatakan Ibu bahwa salah satu ya praktik pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, itu umpan balik yang telah dilakukan oleh Pak Mehmet. Termasuk ya beliau pun sangat menginspirasi ya, dan memotivasi apa yang telah dilakukan oleh beliau. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan apakah Ibu betul sudah merasa telah menginspirasi dan memotivasi rekan sejawat? Perlu saya sampaikan ya, yang namanya guru penggerak itu kan ada slogan tergerak ya, bergerak dan menggerakkan. Mungkin sampai dengan saat ini posisi saya sedang sedang bergerak, masih dalam proses. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin terinspirasi dengan apa yang saya lakukan gitu. Mungkin ada juga yang belum terinspirasi gitu. Karena mungkin ini merupakan suatu proses, masih proses berkelanjutan. Dengan kata lain bahwa Ibu hanya mencoba untuk melakukan ya praktik baik yang bisa Ibu lakukan sesuai dengan kemampuan saya maupun di luar kelas. Tetapi ternyata bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu itu ternyata bisa menginspirasi, sekaligus memberikan motivasi untuk guru-guru yang terima kasih Ibu, ini sangat luar biasa. Umpan balik itu kan penting Ibu ya. Umpan balik dari rekan sejawat terhadap apa yang sudah kita. Itu bagaimana cara Ibu meminta umpan balik? Ya, saya memberikan keteladanan dulu. Yang pertama saya memberikan keteladanan dulu ya kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang istilahnya yang terbaik lah sesuai dengan kemampuan saya. Mungkin penilaian orang lain itu akan berbeda, akan menyampaikan penilaian sendiri terhadap apa yang kita lakukan. Mungkin secara tidak langsung dengan saya memberikan keteladanan, mereka menjadi termotivasi untuk melakukan hal yang sama atau bergerak untuk melakukan hal yang sama dengan apa yang saya lakukan. Iya. Nah, itu Bu ya. Misalnya Ibu melakukan praktik baik, ya. Melaksanakan pembelajaran yang menarik, ya. Berpihak pada peserta. Cara Ibu misalnya minta umpan balik, ya umpan balik dengan kata lain misalnya minta evaluasi, kemudian minta masukan dari rekan sejawat itu seperti apa? Melihat pembelajaran secara langsung mungkin. Berarti dengan supervisi mungkin. Ibu pernah di supervisi rekan sejawat? Luar biasa ya Bu. Dengan supervisi dari rekan ataupun kepala sekolah. Mungkin nanti kan ada masukan kira-kira yang harus diperbaiki apa, kekurangannya apa saja gitu, kelebihannya apa. Ibu tidak risih Bu? Tidak Pak. Justru itu untuk perbaikan kita sendiri. Kalau tidak ada yang mensupervisi, kita tidak tahu kelemahan apa atau sejauh mana kita melaksanakan pembelajaran yang lebih baik itu ke depannya. Luar biasa Ibu ya. Kenapa saya katakan Ibu tidak risih? Karena masih ada sebagian loh Bu. Guru-guru kita ketika disupervisi oleh kepala sekolah maupun oleh rekan sejawat, mereka itu seolah merasa dinilai kejelekannya saja. Betul. Tanpa melihat kelebihan kita, bagaimana upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk perbaikan pembelajaran. Betul. Jadi sebetulnya prosesnya itu bukan proses menilai Bu. Ya bisa juga oleh atasan kita dinilai, tetapi lebih pada proses bagaimana
dari hasil supervisi itu untuk lebih meningkatkan Iya. ya, proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, ketika ibu mau minta umpan balik dari rekan sejawat, ada tantangan tidak? Ya, Contoh pasti misalnya ada. begini ya Bu ya, ibu mau minta pada seseorang, misalnya guru A. Ya. Ya. Bapak, tolong saya disupervisi. Iya. Tiba-tiba misalnya saya menjawab, untuk apa Bu disupervisi? Ibu kan sudah hebat. Itu kan salah satu tantangan ya. Ya, itu kan salah satu tantangan. Nah, ada tidak Bu tantangan? Ya. Ibu, kita lanjutkan ya Bu ya. Tadi saya telah melakukan perbincangan dengan murid-murid Ibu yang sangat luar biasa terkait dengan aksi nyata yang telah Ibu lakukan. Nah, di dalam keseharian Ibu, baik itu di kelas maupun di luar kelas, bagaimana memposisikan Ibu ya dengan murid-murid? Yang pertama mungkin sesuai tupoksi saya ya, saya di sekolah itu sebagai guru ya, tugasnya mungkin membimbing ya, mengajar, mengarahkan anak untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Tetapi di satu sisi saya juga memposisikan saya sebagai orang tua di sekolah, karena pada hakikatnya kita sebagai guru kan merupakan orang tua kedua di sekolah. Jadi kami ya antara saya dengan murid seolah-olah tidak ada jarak. Jadi terasa lebih akrab. Ya. Menganggap mereka menganggap saya itu sebagai orang tuanya di rumah. Luar biasa Ibu. Jadi ketika Ibu sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak itu sepertinya interaksinya agak terbatas. Iya, mungkin saya menganggap bahwa guru itu segalanya ya, anak mah itu apa. Jadi seolah-olah jaraknya jauh gitu. Tidak seperti sekarang. Apalagi kita sudah belajar tentang konsep pemikiran dari KHD. Ya. Sangat luar biasa Ibu perubahan yang telah Ibu lakukan ya, di dalam interaksi dengan peserta didik. Apa yang Ibu rasakan? Mungkin terasa lebih dekat dengan murid, lebih nyaman. Kemudian mereka juga tidak canggung untuk berbicara gitu dengan saya atau curhat tentang apa kepada saya. Jadi tidak ada jarak gitu, tidak terasa canggung lagi gitu. Tidak ada pemisah gitu. Tidak ada pemisah. Iya. Tentunya dalam rangka untuk mengembangkan potensi, iya, betul. bakat dan minat lebih dekat anak. Nah, Ibu, saya yakin banyak yang telah Ibu lakukan, tetapi saya ingin mendapatkan gambaran dari Ibu ya, upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Ibu dalam rangka mengembangkan cita, rasa, dan karsa dari murid Ibu. Yang pertama mungkin saya berusaha untuk menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan pada murid. Contohnya di sekolah kami berbagai fasilitas sudah ada ya, laptop sudah pegang satu orang satu guru. Kemudian di sekolah kami juga ada sarana tablet yang mungkin bisa digunakan untuk pembelajaran. Juga mungkin pembelajaran yang lebih menekankan kepada penggunaan IT, Pak. Seperti yang dikatakan oleh rekan saya Pak Casmat. Ya, luar biasa ya Bu ya. Ini Bu, terkait masalah umpan balik. Iya. Kita ini perlu umpan balik dari orang lain. Dan tidak hanya rekan sejawat, Iya. tidak hanya atasan kita, kepala sekolah, pengawas, tetapi kepada murid kita tuh sebaiknya kita ya meminta umpan balik. Ibu suka melakukannya tidak? Kalau sejauh ini belum sih Pak. Mungkin saya hanya bisa melakukan feedback itu dari refleksi saya sendiri ya, kemudian dari hasil belajar siswa. Kalau sejauh ini. Ya baik Ibu. Kalau Ibu misalnya setelah proses pembelajaran, Iya. tadi Ibu melakukan refleksi. Iya. Tetapi Ibu refleksi Ibu itu lebih fokus pada refleksi Iya. apa yang Ibu Iya. rasakan. Iya. Nah, di kedepannya Iya. Ibu, ya kadang-kadang kita perlu masukan Iya, betul sekali. dari murid-murid Iya, kita. betul sekali Pak. Nanti Ibu silakan lakukan, ya.
tanyakan kepada murid-murid ibu pembelajaran apa yang telah dilaksanakan, dampaknya seperti apa, kemudian mana yang mereka suka, mana yang mereka tidak suka, kemudian diupayakan Bu kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Siap Pak. Ya. Bagaimana bentuk pembelajaran yang akan kita lakukan ke depannya ya. Nah, ini terkait dengan masalah perubahan ya pemikiran Ki Hajar Dewantara pada bulan yang lalu Ibu. Ya. Bisa dijelaskan ulang Ibu apa aja Bu? Pemikiran Ki Hajar Iya, Dewantara. implementasinya dalam pembelajaran. Iya, yang pertama mungkin yang saya sudah terapkan itu memberikan keteladanan Pak kepada murid, karena dengan keteladanan itu bisa memberikan contoh ya atau memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa. Salah satunya yaitu dari berpakaian, kita harus selalu rapi ya karena kita sebagai guru. Kemudian yang kedua mungkin saya berusaha untuk datang lebih awal menyambut para siswa gitu di depan kelas. Ini sudah saya lakukan, akan tetapi belum belum secara Pak continue gitu ya. Baik Ibu ya, umpan balik ya, saya hanya ingin menggali lagi walaupun tadi Ibu mengatakan bahwa umpan balik itu belum diminta ke anak betul, atau ke murid. Tetapi saya yakin ya Ibu hanya kadang-kadang kalau saya bilang itu seperti apakah betul itu umpan balik begitu. Yeah. Padahal ya ketika Ibu lakukan misalnya ketika bertanya, nah ini bagaimana tadi kita belajar, mana yang susah, mana yang mudah, itu sebetulnya umpan balik. Cuman kita ya mengartikan bahwa umpan balik itu sesuatu hal yang tinggi. Iya, betul. Padahal ketika anak-anak misalnya kita tanya siapa yang sudah melaksanakan tugas, anak jawab saya Bu belum. Kenapa? Misalnya karena sibuk dan lain sebagainya. Itu juga sama umpan balik. Tetapi memang umpan balik itu lebih kepada kita minta anak untuk mengoreksi, menilai atau katakanlah masukan dari ya anak-anak atau murid-murid kita. Ini ketika Ibu misalnya mendapatkan umpan balik ya dari murid Ibu, ya katakanlah anak-anak itu kadang-kadang umpan baliknya ada yang positif gitu ya, ada lagi yang kadang-kadang terbuka negatif. Itu perasaan Ibu seperti apa kalau mendapatkan misalnya umpan balik yang positif? Senangkah? Kalau untuk menangiskah? Umpan balik positif mungkin itu akan saya apresiasi ya Pak. Oh berarti saya itu sudah sejauh ini gitu. Mengenai umpan balik yang negatif mungkin itu akan dijadikan acuan ya oleh saya supaya nanti pembelajaran itu akan lebih baik lagi Pak. Justru sebagai tombak gitu. Supaya kita menjadi lebih baik lagi gitu. Sebagai pemicu dan pemicu. Betul Pak. Baik Ibu ya, ketika misalnya anak memberikan umpan balik pada respon Ibu seperti apa? Responnya ya menanggapi secara positif. Menanggapi secara positif. Itu seperti apa? Ya caranya mungkin dengan memberikan kalau ini tuh umpan balik tuh. Ya, bisa mengucapkan terima kasih. Iya, betul Pak, mengucapkan terima kasih. Kemudian mungkin yang jeleknya mungkin tetap mengucapkan terima kasih kan, tetapi nanti mungkin akan Ibu perbaiki ke depannya seperti itu Pak. Iya. Karena kadang-kadang gini Bu, kita itu hanya butuh umpan balik yang dalam tanda kutip membuat kita lebih senang. Iya. Padahal sebagai manusia yang dilahirkan tidak sempurna, apalagi guru, itu umpan balik itu perlu. Ya, dari murid, kemudian dari rekan sejawat, walaupun itu seperti jamu, pahit, betul. Pahit tetapi akan menyehatkan kita. Ya. Nah kita lanjut Ibu, apa hal yang Ibu tindak lanjuti berdasarkan umpan balik dari murid? Ada tidak? Ada. Mungkin pembelajaran yang saya terapkan
hanya sebatas masih sederhana ya Pak ya. Kedepannya mungkin saya ingin berusaha dengan meningkatkan penguasaan IT supaya nanti pembelajaran itu lebih hidup lagi Pak, lebih menyenangkan dan lebih membuat murid termotivasi untuk belajar dengan saya. Luar biasa Bu ya. Jadi Bu upayakan Bu tetap refleksi, kemudian umpan balik dari anak itu harus kita laksanakan Bu. Jadi setiap kita selesai melaksanakan proses pembelajaran, refleksi, umpan balik terus kita. Karena ketika kita melaksanakan refleksi, insya Allah itu merupakan satu bentuk ya evaluasi bersama ya antara kita, kemudian dari murid juga. Karena kita menganggap bahwa murid itu sebetulnya adalah ya manusia yang walaupun lemah, ya usianya anak-anak tetapi memiliki potensi yang luar biasa. Betul. Ya, itu Ibu ya. Nah sekarang Bu kita akan merencanakan tindak lanjut dari proses pendampingan yang akan kita laksanakan. Apa hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini? Kemudian apa yang membuat hal tersebut menarik bagi? Ada tidak proses pendampingan hari ini? Ada. Apa? Yang pertama mungkin masukan dari Pak PP bahwa yang namanya feedback ya itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang ada di sekolah ya, termasuk dari murid kita sendiri supaya kedepannya itu bisa melaksanakan lebih baik. Iya. Dan satu ya, kata penting ya, atau boleh kalimat penting Bu, bahwa murid adalah mitra sukses kita. Betul. Tanpa adanya kerjasama, kolaborasi dengan murid, sehebat apapun guru itu tidak akan bisa melaksanakan pembelajaran yang berkesan, kemudian menarik dan menantang. Baik Ibu ya, apa yang sudah baik menurut Ibu ya terhadap pendampingan satu ini, kemudian apa yang perlu ditingkatkan? Yang sudah baiknya mungkin berkaitan dengan pendampingan ini. Iya betul Ibu. Tadi ya sudah diutarakan tentang pembelajaran yang berpihak pada murid itu ya, itu harus dilaksanakan semaksimal mungkin, itu mempertimbangkan segala yang mendukung yang ada di sekolah, kemudian harus bisa mempertimbangkan minat dan bakat anak. Sangat luar biasa. Kemudian masukan dari pimpinan, masukan dari rekan sejawat, masukan dari murid juga ya, melalui feedback pembelajaran itu juga sangat penting. Ya, luar biasa Bu ya. Dan tetaplah menjadi guru yang merasa kurang. Ya, siap Pak. Karena kalau kita ya merasa kurang Bu, insya Allah akan menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar ya. Betul. Semoga Ibu selalu sehat dan tetap semangat. Kemudian hasil dari pendidikan guru penggerak ini dapat Ibu implementasikan dalam proses pembelajaran. Semoga memang kedepannya insya Allah dengan kolaborasi antara Ibu dengan ekosistem sekolah lainnya ya, ini SDN Karangasem 1 ini akan menjadi SD yang memiliki kualitas pembelajaran yang sangat bagus. Terima kasih Ibu, mohon dimaafkan apabila banyak kekurangan ya, karena terus terang semalam saya agak begadang sampai dengan pukul 2:30 ya, banyak hal yang harus saya kerjakan ya, tetapi untuk pendampingan individu ya, insya Allah mungkin saya memiliki tenaga yang cadangan sehingga masih tetap bisa melaksanakan. Salam untuk keluarga ya. Siap, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Sukmawati SPDSD ya, hal-hal yang berkenaan dengan pendampingan satu ya, dari proses review proses pembelajaran, kemudian kami tadi telah mendiskusikan tentang umpan balik dari peserta didik, kemudian dari rekan sejawat yang mudah-mudahan merupakan satu modal evaluasi bersama untuk kedepannya yang lebih baik. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat ya.
kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.